98,4 RRI Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman Pro 2. Nah, hari ini ada Musikpreneur Pro 2 Pekanbaru bersama dengan Abi. Dan juga kamu sudah melihat bahwa Abi tidak sendirian di sore hari ini. Sudah ada satu narasumber kita yang akan membahas tentang musik, planner, dan lain-lain tentu saja ya. Sudah bersama kita salah satu solois, bisa dibilang gitu ya, solois Pekanbaru. Ada Mas Diko yang akan ngobrol seru ya selama hampir 1 jam ke depan barengan sama Abi juga. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore Mas Diko. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik ya. Dan sudah ready banget. Kalau kamu lihat di YouTube kita, ini emang udah menggambarkan banget outfitnya Mas Diko itu anak band gitu ya. Dulunya kayaknya dari outfitnya udah kelihatan anak band banget dan sekarang jadi solois. Nah, sebelum kita masuk ke antara karya seni juga profesi, tema kita di Musikpreneur sore hari ini Mas Diko, pasti teman Prodo banyak yang bertanya-tanya juga. Awal mula suka sama musik, boleh nggak sih Mas Diko diceritain? Masih kecil banget lah. Nah, boleh dong. Jadi lebih spesifik ya. Kecil banget, aku tuh lupa tahun berapa. Jadi nggak sengaja denger lagu nih di radio. Lah lagu itu catchy banget gitu. Terus aku yang waktu itu mungkin masih 4 atau 5 tahun itu udah bisa ngapalin nadanya. Wih, ini lagu apa gitu. Iya. Sampai akhirnya tahu kalau itu lagunya Europe, Final Countdown. Terus nggak selang lama dari situ, aku ngelihat ada Indonesia nih lokal, ada cowok keren gitu kan, solois kan. Terus lagunya juga cukup nyeleneh lah pada waktu itu, Preman judulnya. Lagunya Om Ikang Fauzi. Nah, jadi ketertarikanku terhadap musik rock itu emang dimulai dari situ. Dari denger lagu Preman itu ya?
Awalnya Europe yang gitu, Final Countdown gitu kan. Ini kok lagu kok enak gitu. Terus nggak lama setelah itu ya di TVRI ya kan waktu itu ngeliatnya. Wih, apa nih lagu pop Sri Papa, preman-preman. Udah lengket aja tuh di kepala tuh. Akhirnya aku jatuh cinta sama band Malaysia. Search namanya Isabella. Iya itu sempat booming ya dulu ya. Bukan booming lagi tuh. Iya. Itu sangat luar biasa. Di radio aku itu SD kelas 1 kali. Jadi kaset pertama yang dibeliin orang tua itu ya itu untuk rock ya. Itu Search yang Isabella. Semenjak dari situ mulai tahu Bon Jovi, Guns N' Roses, ya gitu-gitulah yang seera itu gitu. Sampai akhirnya memutuskan kalau aku itu kalau pencinta musik nih musik holik istilahnya. Bisa sih anak zaman sekarang semuanya ujungnya holik ya. Iya, musik holik. SMP itu aku udah mulai menyisihkan uang jajan untuk buat beli kaset. Gitu. Jadi kayak gini nih Sabtu gitu kan, udah kumpul nih, pakai sepeda ke toko-toko kaset yang ada di sepanjang Jalan Sudirman. Dulu banyak banget dulu jual kaset di sini. Sekarang udah ganti lagi ya? Udah nggak ada. Jadi ya udah belilah band-band yang aku senang pada waktu itu kayak Nirvana, terus ya semua yang hype di 90-an. Aku bocah yang emang waktu itu memang rasa ingin tahunya tinggi. Bukan rasa ingin tahunya tinggi. Apa tuh? Senang musiknya yang ambisi nge-punch, banget gitu ya? Yang pokoknya rock gitu. Pada dasarnya kan emang aku udah senang musik rock gitu. Dan itu aku kadang-kadang berpikir, wah ini kayaknya aku memang ditakdir musik rock gitu loh yang datang ke kupingku gitu loh, bukan aku yang nyari-nyari, bukan aku ikut-ikutan orang. Di usia yang masih beli kecil lah, bukan balik 5 tahunan lah. Nah itu jadi kupingku udah terasa untuk mendengarkan musik-musik rock. Ya udah, ya pokoknya yang nuansa rock lah, Nika Cardilal, Almarhumah gitu-gitu. Nyantol gitu loh. Lebih cepat nyantol ya dibanding genre yang lain. Iya, dan keren juga gitu kok ngelihat rocker-rocker Amerika nih di poster-poster tuh kok keren gitu-gitu. Ya udah. Awalnya itu gitu. Terus SMA nih. SMA kan kita tuh ajang pencarian jati diri ya. Betul. Nah, ada yang senang main basket, ada yang senang main motor gitu-gitu kan. Nah, aku tuh awalnya juga nggak kepikiran mau ngeband gitu kan. Diajakin, sorry, SMP dulu, di SMP kelas 3 nih. Bikin band buat perpisahan kita. Itu awalnya. Terus akhirnya kita lulus SMP, misa-misa sekolahnya kan. Yang biasanya kita tuh weekend ngumpul buat ngerental studio gitu. Jadi ketika udah misa-misa nih sekolahnya nih. Kita ngerasa, kok kayak ada yang hilang gitu kan. Ya udahlah kita seriusin aja nih gitu. Kumpul lagi. Waktu itu misinya untuk ikut kejuaraan lomba-lomba band gitu, festival gitu lah. Iya. Ya kan, terus kita daftar, ikut. Di situ. Makin semangat nih. Sampai akhirnya SMA selesai. Aku udah nggak wah ini kayaknya nih harus jadi artis kayak gitu. Nggak bisa ditahan dulu kan bahasanya gitu ya. Iya. Sampai aku tuh pernah nulis di buku tahunan sekolah itu nama Diko kelas 3 IP1, cita-cita kayak Salon Seven aja jadilah gitu. Dan itu cita-cita itu gempar gitu pada waktu itu, maksudnya jadi bahan cemehan. Iya dong, kok masa bisa sih gitu. Guru-guru marah gitu kan, yang lain cita-citanya pengen jadi dokter, insinyur, bla bla bla, kok ini kayak Salon Seven aja jadilah gitu loh. Karena memang pada waktu itu Salon Seven itu sebuah fenomena besar ya untuk musik Indonesia pada waktu itu gitu, karena aku yang bisa dihitung jari lah dulu kalau aku dengerin band Indonesia tuh. Kalau nggak rock
metal gitu nggak bakal gue denger gitu kan. Yeah. Nah terus aku ngeliat, wah, apa ya? Kelihatan gitu loh, ini anak muda sukses gitu dengan passionnya gitu. Karena sebelum itu kayaknya nggak segitunya deh, maksudnya apa aku yang nggak ngikutin apa gimana nggak ngerti ya, tapi yang jelas Ceylon Seven itu benar-benar jadi apa ya, jadi role model lah gitu loh. Iya. Kalau mau berhasil ya kayak Ceylon Seven gitu. Kalau berhasil di musik seperti itu gitu. Yes. Udah standarnya ya Ceylon. Enggak lah, waktu itu Ceylon Seven bisa dibilang apa ya? Memberi warna segar gitu loh. Iya. Fresh, benar-benar anak muda. Kalau dulu kan era sebelum itu bandnya kan yang gondrong-gondrong gitu, yang kita susah bedainnya ini band Indonesia atau band Malaysia gitu. Warna musiknya hampir sama ya, eranya memang rock 80-an gitu kan. Nah, tiba-tiba muncul Ceylon Seven yang anak muda, vibes-nya tuh anak muda banget gitu. Terus musiknya catchy. Ya emang ya wajar sih kalau sampai sekarang gede, legend. Bener. Gitu. Ya udah di situ. Terus aku kuliah di Jogja. Kuliah di Jogja kebuka nih. Titik balik ya? Enggak titik balik juga. Maksudnya dalam artian apa yang pernah aku jalani 3 tahun selama SMA itu, ketika sampai di Jogja tuh ternyata nggak ada apa-apanya gitu loh. Jadi benar-benar belajar lagi gitu loh. Kalau di sini kan kita manggung, daftar nih, bayar registrasi, manggung gitu. Kalau di sana enggak, udah audisi gitu buat bisa manggung di tempat ini, tempat itu tuh kita audisi dulu gitu. Jadi aku benar-benar, oh ternyata ngeband tuh seperti ini gitu loh. Harus punya manajemen, harus punya fotografer. Tahun segitu yang aduh, nyari orang yang mau moto tuh susah banget karena itu barang lux kan ya. Nah, terus ya itu, jadi kita audisi bla 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 gitulah. Sampai akhirnya alhamdulillah Elevation itu, nama bandku Elevation, di Elevation itu cukup diterima lah pada waktu itu di Jogja. Kita mulai apa namanya, mulai manggung ya. Ya maksudnya bukan manggung lagi, kita tuh udah jadi line up gitu. Jadi pencapaian sebuah band itu kalau di sana itu dulu. Itu kalau kita bisa main malam kena lighting. Oh gitu. Iya. Jadi aku pernah ngerasain main di Lembah UGM itu jam 6 pagi. Terus naik lagi siang, sore. Wah. Kayak gitu. Jadi jam 8 malam itu prime time tuh, jam 8 sampai line up terakhir tuh, wow benar-benar udah bisa dapat ngerasain langit itu gelap aja dikit terus lighting. Wah. Ditonton orang banyak. Ini yang namanya ngeband. Nah, gitu loh. Oke. Kalau dulu kan di Pekanbaru kan teman-teman kan. Apalagi kita di sini SMA itu tuh teman-teman kan, maksudnya dalam artian benar-benar enggak ada orang lain gitu loh. Iya. Jadi ya itu, jadi ketika nyampe Jogja pertama kali mulai kebuka semua. Terus ya ikut apa audisi TV gitu, Idol bla 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 kan. Nggak, di sini nggak ada kan. Iya benar, nggak ada. Jadi aku juga bingung nih sampai saat ini tuh kok Pekanbaru nih kok apa ya, apakah tidak dianggap sebagai tidak masuk dalam peta penghasil musisi? Nggak juga, karena anak-anak Riau, anak Pekanbaru tuh kalau dia kuliah di Bandung, dia kuliah di Jogja, dia kuliah di Jakarta, kalau dia main band keren. Betul. Asli nggak bohong. Iya. Nah, jadi ya mungkin karena memang apa ya, di sana tuh udah jadi kali ya. Jadi itu akhirnya kita mulai ngumpulin lagu, bikin demo, masukin ke radio. Udah sampai di tahap itu ya? Itu standar. Untuk sebuah band? Untuk sebuah band. Di Jogja itu masih standar berarti ya? Dari zaman dahulu kala ya begitu. Karena kan media putar radio benar, kan. Benar.
bisa ada di MTV atau apa, itu kan berarti udah masuk major label mereka. Nah, terus kita kirim lagu ke sini. Kita request sendiri. Ah gitu, pakai nama samaran kah? Nama samaran. Ah gitu. Sampai akhirnya alhamdulillah bisa masuk ke dalam top chart. Yes. Gitu-gitu. Wah. Nah, udah dari situ tuh mulai datang tawaran-tawaran manggung nih, buka ini jadi band pembukanya Seventeen, jadi band pembukanya Shaggy Dog, gitu-gitulah. Iya. Terus kebetulan di YouTube ada tuh aku posting. Jadi 2008 itu ada rokok bikin ajang-ajang itu deh. Indie Fest gitu. Depannya nama rokok gitu kan. Ya, kita dari 400 band kepilih 10 gitu-gitu. Terus yang Racing Star gitu-gitu, rokok juga depannya gitu kan. Dari sekian band kita ke jaring 10. Tapi ya nggak pernah menang. Sampai akhirnya pernah juara 2. Minuman nih, merek minuman. Iya. Deplong gitu, nama acaranya minuman Tit Deplong gitu. Nah, di searching aja tuh kelihatan di Google. Iya. Nah, itu kita juara 2 regional Jawa Tengah waktu itu. Udah. Sampai akhirnya ya semua proses anak band itu ya? kita jalani dengan hati gembira gitu. Berapa orang berarti itu personelnya, Mas Diko? Waktu itu 5. 6 kita. Oh, berenam. Berenam. Jadi ada 2 gitar. Anak Riau-nya cuma Mas Diko sendiri? Mayoritas anak Riau. Oh gitu, kumpul. Nah jadi yang bukan anak Riau itu malah pemain keyboardnya. Gitu ya. Mayoritas kita waktu itu satu kampus. Jadi awalnya kan gini nih, aku punya band, si A, si B gitu dengan bandnya masing-masing gitu kan. Terus waktu itu kita dengar desas-desus nih. Kalau perusahaan rekaman itu mau nyari talent itu sekarang musimnya itu lagi pengen nyari di luar Jawa. Nah gitu loh. Jadi bermunculan tuh band-band dari Lampung, band-band dari Palembang. Gitu ya. Yang sampai sekarang masih eksis gitu-gitu kan. Iya. Nah, udah. Jadi kita pun udahlah bikinnya Riau, band-band dari Riau gitu. Kebetulan aku 2 gitaris itu sama 1 keyboardis itu satu kampus kan, walaupun kita beda jurusan, beda fakultas. Udah bikin. Itu juga yang bikin The Elevation ini bisa cepat dikenal itu karena unsur kedaerahan itu tadi gitu. Oh ini band Riau nih, oh ini Lila nih, next Lila nih, gitu-gitulah. Ada bahasa-bahasa seperti itu dulu. Ya udah gitu. Jadi kita bikin lagu, kita targetin 1 bulan tuh jadi 3 lagu. Wah. Kumpul sekian belas gitu, kirim demonya. Alhamdulillah ada beberapa yang kontak balik gitu kan, ketemuan kita. Waktu itu kita nggak tahu kan, begitu disuruh ke Jakarta tuh kita, seneng banget. Luar biasa kan. Nelfon ke rumah, doain mak ya gini gitu lah. Cabut berangkat sampai sana kita nggak tahu lah, ternyata ada fenomena-fenomena yang di dalam bisnis itu yang kita orang daerah ini nggak ngerti gitu. Jadi situ kita boleh berpikir, wah ternyata ngeband itu nggak cuma sekedar ngeband, bisa nyanyi dan lain-lain, punya lagu, bisa nyanyi dan lain-lain. Gitu. Ternyata masih ada faktor-faktor krusial lain gitu. Yang harusnya dipikirin. Atas nama industri. Betul. Atas nama industri pada waktu itu. Iya. Gitu kan. Karena memang kondisi industri musik kita memang pada waktu itu juga, ya bisa dibilang kolaps, toko kaset tutup, gitu kan. Perusahaan rekamannya nggak dapat apa-apa, artisnya tetap kemana-mana gitu loh. Jadi ya kayak gimana ya, kayak dilema aja gitu kan. Misalnya katakanlah perusahaan rekaman ini gitu, dia ngontrak artisnya si ini gitu kan,
Itu CD-nya dia tuh mau dipajang di Indomaret, mau dipajang di restoran ayam, itu nggak ada yang beli tuh. Waduh. Tapi artisnya kemana-mana. Se-Indonesia tahu lagunya, ya nggak? Ya kan? Tapi CD-nya nggak dibeli. CD-nya nggak ada yang beli. Ya. Itu. Jadi fenomenanya seperti itu. Gitu. Makanya ada hal-hal yang memang harus kita penuhi lah untuk bergabung di industri musik Indonesia pada waktu itu ya. Iya. Kalau sekarang nggak tahu lagi nih karena udah cukup banget. udah nggak tahu, benar-benar nggak tahu karena udah di Pekanbaru udah hampir 12 tahun juga kan. Jadi udah nggak tahu lagi dinamika yang terjadi di sana tuh nggak tahu lagi. Ya kita di sini main YouTube aja. Main YouTube gitu. Oke, jadi ternyata dari kelas 5 SD udah suka rock ya dari tadi berarti. Kelas 1. Wah, udah masih kecil banget udah suka rock. Itu sebenarnya sebuah fenomena yang kayaknya nggak semua anak kecil suka rock pada gitu ya. Aku nggak ngerti tapi yang jelas di telingaku lagu Isabella itu keren. Oke. Sampai dari situlah. Dan aku juga ngelihat orang-orangnya keren, gitu. Indonesia punya band rock juga pada waktu itu, tapi nggak secara look gitu, nggak sekeren itu gitu. Wah keren gitu, udah keren dan memang luar biasa fenomenal kan Isabella itu sampai dibikinin film loh itu. Iya benar. Nah, ada film layar lebarnya. Iya. Aku pengen nonton tapi nggak boleh karena apa? Jadi dulu ada tabloid film. Yang ngebahas film-film itu. Jadi di covernya itu Amy Search itu vokalisnya band Search itu sama Nia Zulkarnain itu cuma disensor gitu. Mau nonton itu Pak, enggak boleh gitu. Almarhum Papa tuh ngomong itu film ada cium-ciumnya mau nonton pula. Pokoknya gitu-gitulah. Saking aku tuh interestnya sama. Pokoknya fans berat banget ya. Gitulah, gitu. Berat banget. Ya nggak berat juga lah, maksudnya dalam artian seneng aja. Role model bisa dibilang nggak? Dalam bermusik. Nggak kepikiran waktu itu nggak kepikiran model. Cuman keren nih, suka nih. Keren, suka, musiknya cocok, didengerin udah gitu aja. Oke. Nah, terus tadi kan sempat ke Jogja. Akhirnya pulang lagi ke Pekanbaru, alasannya kenapa Mas Diko? Akhirnya kayak udah deh kayaknya cukup deh gitu di Jogja ini. Jadi dilema kita anak-anak Riau itu kalau udah selesai pulang. Iya benar. Gitu loh. Jadi mungkin kami generasi yang masih udah kalau selesai pulang kerja di sini gitu. Kalau teman-temanku yang dari mana-mana gitu terserah, udah terserah. Iya. Kamu kerja di mana terserah. Nah kalau kita anak Riau tuh harus pulang. Nah gitu. Buat apa kau kuliah? Buat apa kami kuliahkan kalau kau nggak pulang? Gitu-gitulah. Aku kan pengen ini, mau pengen itu, pengen ini, pengen itu. Setiap Lebaran di sidang gitu kan. Ya dari kelar kuliah itu aku berarti masih bisa ngulur sampai 3 tahun. Oh, udah lumayan lama juga ya? Lama. Berarti meyakinkannya setiap tahun tuh kayaknya. Setiap tahun. Iya kan? Nah. Apalagi pada waktu itu sengaja nih nyeting pulang tuh mudik Lebaran aja. Setahun sekali dong. Setahun sekali gitu kan. Iya. Ini nih berusaha meyakinkan. Iya. Udah gitu-gitulah. Sampai akhirnya aku itu dihadapkan dengan fenomena udah nggak ada lagi album, mainnya itu per single satu lagu. Nah 1 lagu itu di chartnya sekian, masa promosinya sekian, berat. Waduh, aku bilang kayak gitu kan. Wah ini kayaknya susah nih gitu. Karena apa ya, yang membuat susah itu sebenarnya bukan itunya gitu. Iya. Karena kita ini numpang. Benar. Di Jogja itu numpang gitu. Beda kalau misalnya kita mulainya berjuangnya dari Pekanbaru gitu kan, terus bareng-bareng ke Jakarta. Itu tetap untuk berusaha make it itu kan banyak juga kan yang akhirnya nyerah pulang. Banyak gitu. Iya. Yang berhasil juga ada. Iya. Gitu. Salah satunya temanku tuh sekarang jadi vokalis ada band Indra Sinaga tuh. Ya berhasil gitu kan. Terus ya udah. Ya intinya gitu. Pulang. Ya mau nggak mau kan. Karena berat banget gak sih Mas hati waktu itu tuh?
Awal-awalnya berat. Tapi setelah aku tahu fenomenanya, ini masih mending itu seleksinya yang sulit. Ketimbang masuknya gampang. Tapi yang harus kita sediakan itu yang sulit gitu loh. Iya. Nah, gitu. Kalau misalnya seleksinya sulit, kita kan bisa memotivasi nih. Betul. Wah, kita kurangnya di mana nih? Kita ininya di mana nih? Nah, gitu. Karena apa ya? Alhamdulillah lagu kita itu beberapa ada yang seneng lah gitu, walaupun nggak banyak gitu, nggak viral gitu kan, tapi yang jelas ada gitu. Kita kalau manggung itu orang-orang yang nggak kita kenal tapi mereka selalu datang, itu ada gitu, tahu lagu kita gitu. Terus sampai ada waktu itu anak dari Akindo kampus, dia itu tugas akhirnya bikinin video klip kita. Lelah judulnya. Iya. Nah, jadi dia nelfonnya ke manajer kita kan waktu itu kan, Mas, saya itu udah ngajuin TA-nya tuh bikin film pendek. Jadi skrip yang udah saya buat itu inspirasinya dari lagu Lelah, Mas, katanya kayak gitu. Saya bikinin video klipnya, boleh nggak? Nah, terus manajer nelpon kita semua kan? Iya. Nggak ada nih anak kampus Akindo, dia mau bikin klip. Ya terserah, bikin aja, bagus nggak gitu loh. Terus dia jawab, Mas, mesti bagus, Mas, kalau nggak saya nggak lulus. Iya benar. Nah, dan memang keren tuh video klipnya. Jadi kalau kamu buka di YouTube-ku atau YouTube-nya di Elevation itu, ketik aja Lelah. Paling gampang saya nyarinya Diko Lelah gitu. Diko Lelah. Oh, nanti akan muncul ya? Muncul itu. Itu bikinnya tahun berapa ya? 2009. Wah, lama banget ya. Enggak lah. Belum. Udah lama banget sih tapi ya. Iya, tapi boleh lama. Masih ditonton, masih ditonton. Jadi video klip itu udah berapa kali re-upload sih sebenarnya. Karena dulu kan YouTube ini nggak kayak sekarang kan, terkonek ke kita email. Berbagai channel. Kalau dulu kan bikin asal-asal bikin gitu loh, jadi lupa gitu. Padahal sebenarnya sayang, itu kan arsip ya. Betul. Walaupun mungkin ada beberapa orang juga yang upload ulang, tapi kan postingan awal itu loh, sekian belas tahun itu kan tercatat di situ tuh. Betul. Jadi dulu kalau kamu ngetik di YouTube itu Elevation, itu yang keluar 2. Lagunya YouTube sama bandku. Oh gitu. Iya. Kebetulan judulnya sama gitu ya? Enggak lah. Kalau YouTube judulnya Elevation, kalau kita bandnya. Oh gitu. Oh tapi keywordnya sama gitu, munculnya jadi 2. Nah itu dulu. Jadi sayang begitunya gitu. Dan terus ketika aku sudah mulai, maksudnya dalam artian aku kan tetap upload gitu kan di akunku yang solo ini kan. Walaupun di situ aku buat Diko gitu kan, tapi di deskripsi lirik lagu dan lirik Diko, musik Elevation gitu kan. Ya itu semacam pengarsipan aja gitu. Karena banyak master lagu kita itu dulu yang hilang. Karena kan orangnya nomaden nih. Pindah ini, pindah itu, nggak terkelola gitu loh. Jadi ya udahlah, mumpung aku masih nyimpen beberapa belas lagu, ya udahlah, aku re-upload aja gitu. Ya gitu. Jadi dinamika bermusik dan prosesnya tuh udah aku jalanin ya. Make it-nya yang belum gitu. Iya, benar. Tapi dengan era sekarang kita punya platform segala macam itu. Betul. Ya udah cukup lah. Dalam artian inti kita bikin lagu itu kan buat didengar. Iya kan? Bener. Dan kita sekarang punya media gitu loh buat menyalurkan itu. Kalau dulu kan harus TV nih. Betul. Iya kan? Lagu A gitu kalau nggak diputar di TV tuh nggak ada yang tahu. Nah kalau sekarang dengan adanya YouTube dan lain-lain, sosial media juga,
Jadi ya apa ya, rasa penasaran pengen terpublish itu kan secara nggak langsung sudah terpenuhi gitu. Betul. Levelnya aja yang beda. beda gitu. Tapi yang jelas orang, oh suara Diko kayak gini, oh Diko kalau manggung tuh gayanya di panggung tuh kayak gini. Itu jadi kita udah punya penyaluran lah. Iya. Gitu. Oke. Cuma itu tadi kalau misalnya dibilang make it ya, aku pribadi belum make it gitu. Cuma kan make itnya orang kan beda-beda gitu. Betul. Ada yang ngerasa udah, karena banyak kan lagu-lagu yang kita yang kita dengar, kita kenal, terus nggak muncul lagi kan? Betul. Kan banyak gitu. Jadi ya mending gini aja gitu. Berarti hobi, passion tetap salurkan. Kerja jadi jalan juga. Kenapa? Kerja juga jalan gitu ya. Itu kan kehidupan. Iya sih benar. Jadi untuk itu memang nggak bisa dipungkiri gitu. Iya. Kecuali memang kita Pekanbaru ini kayak Jakarta, Bandung gitu-gitu yang apa namanya ya, musisi itu bisa hidup gitu. Betul. Walaupun dia indie. Walaupun mungkin kamu nggak suka bandnya gitu, tapi dia hidup gitu dari musiknya. Betul. Gitu. Mau metal, mau apapun genrenya hidup. Di sana itu bisa hidup. Kalau kita di sini mungkin masih belum. Karena musisi itu memang harus hidup dari karyanya. Pemusik dan musisi itu dua hal yang serupa tapi nggak sama gitu. Kalau musisi kan memang dia biasanya berkarya kan. Iya. Dia perform dengan karyanya, berdiri sebagai dirinya gitu. Betul. Kalau pemusik kan ya bisa ngiringin ya wedding atau di kafe-kafe gitu. Itu pemusik gitu ya. Musik. Oke. Dan ternyata teman Pro 2 sekarang Mas Diko ini udah lebih ke solois gitu ya, bandingkan dengan bandnya dulu. Bisa dibilang gitu. Atau dua-duanya masih aktif deh? Dua-duanya kalau ada tawaran jalan gitu. Okay. Cuma karena band itu kan banyak kepala ya. Betul. Orang-orangnya juga banyak kesibukan gitu kan. Ya. Kalau maksudnya untuk kita latihan atau bikin lagu lagi atau gimana itu kayaknya udah sulit. Iya. Kecuali nih ya. Sound adrenalin di Pekanbaru terus kita main. Kita dapat tawaran main gitu. Yeah. Itu kumpul tuh pasti. Atau kabupaten mana, HUT, kita misalnya dapat tawaran, itu insya Allah kumpul gitu. Tapi kalau misalnya sekarang nih nggak ada nih sampai bulan puasa gitu, nggak ada. Misalnya. Ya nggak ada, udah gitu. Jadi aktivitas bermusik itu nggak ada. Nah, aku pribadi hasrat itu menggebu-gebu. Kreativitas sampai saat ini kreativitasku bikin lagu tuh nggak hilang-hilang gitu loh. Nah, jadi ya udah nih. Gimana ya? Tetap bisa menyalurkan itu. Iya, tersalurkan aja gitu. Jadi apa ya? Mungkin karena sudah terlalu lama aku menjalani ini kan. Sehingga sulit gitu loh. Jadi, untuk ngelepasin gitu aja. Iya, ada yang hilang gitu. Kalau nggak dilakonin tuh ada yang hilang gitu. Okay. Apakah itu dari cara berpakaian? Apakah itu ya kayak kamu bilang tadi lah, versi pertama ngelihat anak band banget. Nah, gitu. Berarti itu udah menyatu ya sama diri Mas Diko. Bisa sama jadi. Disadari outfitnya aja menunjukkan gitu bisa kan orang jadi. Ya nggak juga sulap bisa aja kan. Tapi sangat tidak mungkin ya. Oke, baiklah. Kita seru banget teman Pro 2 karena ternyata bermusik itu bukan menjadi profesi utamanya Mas Diko. Pengennya sih gitu. Cuma tapi berkata lain gitu ya. Realita yang harus dihadapi gitu kan. Bener. Nah, menjadi penyintas dalam kehidupan gitu. Sehingga ya kita akan dihadapkan dengan realita di mana yang harus dipilih gitu ya Mas ya. Bukan dipilih, dijalani. Karena kita hidup kan. Iya benar. Kita hidup butuh income gitu-gitu. Dulu pengen jadi musisi, sekarang jadi pemusik. Kalau dulu wah gimana caranya jadi rockstar gitu-gitu kan. Tapi kan
ternyata nggak sederhana itu gitu. Betul. Jadi ngambil peluang yang kira-kira ini bisa membuat bertahan hidup lebih lama gitu kali ya Mas. Ya kita semua kan pengen bertahan hidup lebih lama, sehat, selamanya waras, selamanya kan kayak gitu. Income-nya juga pas. Nah gitu itu, ya. jadi intinya gimana kita bisa menjalani kehidupan ini selayaknya manusia gitu loh. Oke, jadi kalau misalnya ada nih anak Pekanbaru yang rasa bermusiknya itu sama misalnya kayak Mas Diko ya. Tapi itu dijadiin sampingan itu berarti sah-sah aja ya? Sah-sah aja. Boleh aja gitu ya? Boleh aja. Ya. Kecuali kamu itu atau kita ini sudah sign kontrak sama label. Ya. Otomatis kan kita pegawainya sana kan? Ya benar dong. Iya kan? Nah kalau sekarang kan belum punya kontrak apa-apa gitu. Ya apa ya? Jadi gini. Kalau seumpamanya sebuah band berhasil mendapatkan kontrak rekaman, katakanlah band-band yang ngetop sekarang gitu kan, udah otomatis itu profesi bagi mereka. Iya dong. Iya. Manggungnya sekali manggung income-nya berapa? Iya kan? Main di sini, mereka minta nginep di mana, maunya apa, dipenuhi nggak? Dipenuhi dong. Nah itu profesi kan jadinya. Karena mereka melaksanakan itu berdasarkan kontrak juga ya. Iya. Ada manajer, ada stylist dan lain-lain. Jadi mereka itu sudah punya value, ada nilainya. Oke. Gitu. Karena dia datang ke sini satu lapangan bola penuh. Dia datang ke provinsi sebelah, 2 lapangan bola penuh. Kan gitu tuh. Berarti dia sudah bernilai gitu. Oke. Nah, kita musisi lokal yang ada di sini kan kendalanya itu. Bener lagi. Jadi kalau seumpamanya karya-karya talent-talent di Pekanbaru ini familiar ya, itu mungkin ceritanya mungkin bisa sedikit berbeda. Itu bisa jadi profesi untuk mereka kali ya, bermusik itu tadi. Iya, jadi gini loh, kadang curhat dikit ya. Boleh. Jadi kadang sedih ya, misalnya dalam artian anak muda kota ini itu akan memenuhi konser-konser berapapun harganya selama itu line up Jakarta. Terkenal, betul. Iya kan? Jujur, yes. Nah, band lokal coba. Kadang yang nonton rumput yang bergoyang. Iya, sedih banget. Iya kan? Iya. Terus kalau seumpamanya dapat kesempatan jadi opening band pembuka buat band gede nasional, itu kadang dicuekin. Ditinggal beli jajan di dekat sekitar. Nah, gitu. Itu, aku merasakan hal itu ketika, jadi kan pulang nih dari Jogja pulang. Aku sempat berpikir, wah kayaknya udah nih, gak ngeband lagi nih, udah nih, iya kan? Hal pertama yang aku lakuin apa tuh? Muter hari Minggu tuh nyari festival anak sekolah. Iya. Maksudnya tuh aku pengen nyari bibit-bibit baru nih. Betul. Abang punya lagu loh, Dek. Abang punya link loh. Nah, kalau mau bentuk serius, gitu-gitulah pada waktu itu. Iya. Niatnya mau bisnis nih. Iya. Aku punya lagu, aku waktu itu masih punya link lah gitu kan. Jadi aku pilih orang-orangnya, ganteng-ganteng, tingginya sama. Pokoknya kayak gitu lah, kepikirannya gitu. Iya. Ternyata setelah aku bekerja, wah pekerjaanku kok ngurusinnya musisi, seniman gitu. Iya kan? Kenapa aku nggak ngeband aja? Aku bilang kayak gitu. Kan sejalur ya gitu. Iya, daripada maksudnya dalam artian daripada kerja kita itu mengakomodir band-band, kenapa kita nggak aja ngeband? Ikut sekalian gitu. Yes. Alhamdulillahnya ya dapat support, alhamdulillahnya kayak gitu kan. Ya udah, akhirnya ada link-link di Malaysia, kita coba tawarin. Ya udah kalau kamu orang nak try experience ke sini, silih datang lah, kata dia kayak gitu kan. Akhirnya kita coba. Dapat tawaran lagi gitu. Sampai akhirnya, nah waktu itu di sini juga nih. Waktu itu di sini itu awal tahun 2020. Kita udah cerita nih. Bulan segini itu bakal berangkat lagi. Iya. Bang,
COVID. Ya itu. Nah jadi pasca COVID itu yang bikin teman-teman band jadi lesu gitu. Karena memang sampai detik ini ya dari bolehnya ada konser sampai detik ini kan maksudnya bisa dibilang lesu. Iya sih. Euforianya segitu untuk lokal aja. Ya. Iya benar. Untuk lokal. Benar. Di sebelum itu luar biasa. Antusiasmenya berarti luar biasa juga berarti ya Mas? Sebelum COVID, luar biasa. Aku tuh manggung seminggu bisa 3 kali loh. Wah banyak banget dong. Iya, maksudnya kita nggak mikir untuk Pekanbaru ya. Pekanbaru. Kita nggak mikir gigsnya gede, besar, kecil, pokoknya ada tawaran. Manggung aja. Ini gitu. besar banget ya tuh. Jadi kadang kan reminder di Facebook atau di mana tuh suka nongol tuh kan. Ini iya ya dulu. Nah itu jadi aku itu terakhir main itu yang gede Rio Expo 2019. Setelah itu nggak ada lagi. Nah akhirnya aku juga nggak bisa maksa kan. Ayolah kita minimal latihan rutin ini itu bla bla bla. Udahlah kayak kata gitu kan, tunggu yang ada aja. Nah, ketika proses nunggu itu akunya pribadi nggak tahan gitu. Iya, biasanya sibuk ngeband. Iya, aktivitas kan. Maksudnya dalam artian rutinitas. Sehari-hari. Iya, bagian gitu. dari jadi, hidup gitu. Kadang tanpa disengaja lagu tercipta gitu. Aku kadang misal lagi ngapain gitu tiba-tiba jadi dapat wangsit lah apa begitu kan. Jadi lagu gitu. Yes. Aku penasaran ini lagu nih kalau direkam jadinya kayak apa gitu. Jadi dari dulu itu sensasi berkarya itu gitu. Awalnya kan kita cuma melantun-lantun aja nih. Iya. Ketika masuk ke studio rekaman, diolah jadi lagu. Wih jadinya gini loh ternyata keren. Nah gitu-gitu loh. Walaupun kata kita ya. Jadi gitu nagih gitu ya. Iya jadi dari sesuatu yang nggak ada nih. Yang cuma hayal-hayalan. Kalau pemain gitar kan udah jelas tuh. Betul. Kunci G itu kalau dijreng itu melodinya dari gimana, ujung gitu. Dunia manapun nadanya itu gitu kan. Tapi kan kalau lagu, kamu bisa hitung nggak berapa jumlah lagu yang ada di dunia nih? Nggak bisa dong. Kenapa pencipta lagu itu bisa menciptakan lagu baru? Betul, itu juga jadi pertanyaan. Makanya ketika mereka make it, mereka punya value. Benar. Nah, di sini itu yang kurang. Jadi banyak juga sih yang ngeluh gitu. Kok kita berkarya gitu, tapi orang lebih senang dengerin lagu cover gitu. Ya karena lagu cover kan udah pasti familiar kan gitu. Dari lagu yang terkenal sebelumnya. Dari lagu sebelum terkenal itu kan prosesnya tetap butuh perjuangan kan. Benar. Dia butuh effort gede juga. Malah yang cover lebih terkenal dibandingkan lagu aslinya kadang gitu. Nah, gitu. Jadi bayangin gitu. Mungkin ya kalau bagi orang yang nganggap musik itu hanya sekedar hiburan, nggak kepikiran kayak gitu. Betul. Aku pikir gitu. Ada berapa miliar jumlah lagu di dunia ini ya dari pertama kali diciptakan gitu. Dan aku berusaha menciptakan nada-nada yang belum ada. Mungkin ada sedikit, tapi kan pakem lagu itu dibilang nggak plagiat itu kan ada gitu. Karena nada itu kan dari do sampai do lagi kan. Jadi kalau semuanya ada kemiripan sedikit itu wajar gitu. Jadi ya lagu banyak kan soalnya kan. Jadi bisa bikin baru itu kan sebenarnya anugerah loh. Iya benar sih, nggak semua orang bisa buat lagu. Bisa gitu. Betul. Nah, jadi itu yang selalu ada sampai 2 hari yang lalu pun masih ada itu gitu. Itu yang buat Mas Diko nggak bisa diem, nggak ngeband, nggak nyanyi itu yang buat. Iya minimal manggung lah. Posting lah. Oh posting. Ya. Nah jadi ada lagu-lagu yang udah jadi nih. Iya. Kayaknya kalau bikinin video klip seminggu posting 3 nggak mungkin gitu. Ya udah aku bikin visualnya aja, visualizer gitu. Dia mainin handphone pakai AI gitu kan. Jadi yang penting lagunya tuh bisa dinikmatin orang. Iya, bisa didengar. Iya. Nah, gitu. Jadi dari situ. Apa ya?
Udah mendarah daging. Iya, gitu. Akhirnya yang tadinya band jadinya akhirnya udah deh kalau mau manggung sendiri, oke, ambil juga jobnya. Ambil juga. Berarti udah berapa lama solois berarti Mas? 2 tahun? 3? 2 kali. 2 tahun. 2 tahun. Membranding diri berarti Mas Diko. Jadi ketika single keluar itu kan aku promonya di sini juga. Nah, itu. Iya, 2 tahun. 2 tahun. Terus ya lumayan kata orang gitu. Akhirnya di kontak, manggungnya jadinya bawa nama Diko sendiri gitu ya. Jadi aku pribadi tuh sebenarnya agak kurang nyaman. Ya kita panggilkan Diko gitu kan. Kok kayaknya gimana gitu ya. Jadi kenapa jadi gak nyaman gitu ya. Ya. Karena mungkin terbiasa ada embel di belakang kali ya. Dengan band gitu kan. Iya benar. Ya udahlah. Kalau ada yang mau bilang Diko and Son of Syair atau Son of Syairnya aja ya nggak ada masalah. Ya udah, nanti aja gitu. Okay. Tapi ya aku juga harus membiasakan nge-branding diri juga gitu. Betul. Oke. Yang jelas ketika aku bikin YouTube, mau nulis nama sendiri itu udah keduluan orang gitu. Dia subscribernya udah banyak gitu kan, udah pasti tenggelam kan. Ya udah aku cari nama apa ya gitu. Syair yang dikasih suara ya lagu kan. Yes. Nah, udah Son of Syair. Oke. Dan itu insya Allah kalau dicari nggak bakal beradu gitu kan, itu kedua bahasa kan. Cuma satu-satunya. Iya, karena dua bahasa kan. Sound bahasa Inggris. Yes. Syair apa ya? Arab ya. Arab, iya. Arab yang udah kita serap ke bahasa Indonesia. Oke, gitu. Jadi Diko Son of Syair. Iya. Kalau mau misalnya teman Pro 2 ada yang mau kontak Mas Diko, berarti di Instagramnya di mana? Instagram boleh. Mas Diko apa? Mas Diko aja. Diko.irawan. Diko.irawan. Udah bisa dipanggil solois. Berarti bedanya nih Mas, sebelum kita mengakhiri tanpa kita sadari, bedanya Mas Diko jadi solois sama ngeband tuh apa? Yang kerasa? Lebih sepi kah atau gimana? Kalau band, sebenarnya kan semuanya sama band. Iya. Cuma bedanya kalau solo ini sendiri ini anggotanya ganti-ganti kan? Semau gue. Iya bener. Jadi aku pengen nadanya ini ya ini gitu. Kalau misalnya ngeband itu kan demokratis ya. Yes. Nada ini gak enak nih, ketinggian nih, ini tuker nih, melodi kok gak enak nih, atau yang lebih ramah di kuping, gitu. Jadi ada apa namanya? Ada debatnya, prosesnya itu seru gitu loh. Yes. Gitu kan. Jadi alhamdulillah Elevation ini bandku itu untuk soal bikin lagu tuh orang-orangnya demokratis semua. Pokoknya yang penting enak gitu. Terdengar enak sudah. Yes. Karena banyak kan band-band itu yang misalnya leadernya atau apa yang ngatur kan ini gini gitu. Jadi kalau aku sih pengennya yang penting nadanya enggak ketinggian aja. Aku nyanyinya nyaman gitu. Iya. Karena kenapa? Kita perform itu kan sejam. Jadi kalau nadanya segitu 10 lagu kempes aku kan kayak gitu kan. Habis suaranya. Ya karena ada aksi panggung juga kan. Kita interaksi ke penonton juga. Iya, kita kan show ya. Betul. Jadi penonton tuh nggak cuma melihat sekian orang berdiri memainkan musik, enggak dong. Iya. Jadi nggak hidup suasananya. Karena aku pernah nonton band keren, band nasional keren. Iya. Di panggung tuh kayak patung gitu loh. Wah, sayang banget. Ya, padahal lagunya bagus. Iya, gitu. Padahal dia sekelas band ya, maksudnya heboh ya. Band terkenal lah, aku nonton kok. Iya benar. Nah, gitu. Maksudnya pada waktu itu dia band baru gitu kan, lagunya keren. Yes. Aku pengen nonton gitu. Kok bete ya nontonnya gitu. Nah gitu. Karena mereka belum pada waktu itu belum legend kan. Iya. Kalau udah legend, mau ngapain aja terserah dia. Belum hidup kayaknya udah teriak-teriak ya penonton. Iya, jadi yang namanya kita entertainment kan, menghibur, menghibur orang gitu loh. Yes. Karena waktu pertama kali kita juga dihadapkan dengan orang-orang penting di dunia rekaman itu juga mereka tuh, wah ini orang-orangnya packagingnya udah
oke nih, tinggi-tinggi, gini-gini, gitu-gitulah gitu. Kita udah, udah jadi. Apa namanya orang dari daerah yang lugu kan. Kalau di Jakarta kan mereka udah tahu itu udah bisnis gitu loh. Iya. Nyari duit pakai duit. Betul. Nah, anak daerah kan kita nggak tahu, itu. Yang kita kan karya tahu, aja. kita kan nggak tahu kan, kita waktu itu nggak tahu gitu bahwa untuk promosi itu ada duitnya, untuk ini itu ada duitnya gini dan perusahaan rekaman pada waktu itu berat untuk begitu gitu. Jadi ya udah, kalian ibaratnya kasarannya gini lah, kalian yang membiayai kalian lah gitu. Pada waktu itu ya, kalau sekarang udah nggak ngerti deh. Gimana lagi ya? Karena sekarang ada fenomena viral kan, itu kan kita nggak tahu tuh, kita nggak ngerti. Mungkin sebelum kita akhiri sesi ini, closing statementnya dari Mas Diko buat anak muda mungkin yang mau ya masih nyoba-nyoba ngeband atau yang mau masuk dari musik gitu. Ngeband jangan coba-coba. Siapa tahu gitu kan. Maksudnya kan kalau memang passionnya ada, mestinya nih di era saat ini dengan kemudahan-kemudahan yang ada, nggak usah ragu. Harusnya ditekunin gitu ya. Iya. Apalagi masih muda. Ya kan? Kalau eraku dulu kan memang harus keluar kita dari sini. Effortnya besar ya dulu ya. Iya, ya itu tadi modusnya kuliah. Iya betul. Nah, rata-rata seperti itu. Walaupun mungkin sampai saat ini masih seperti itu. Khususnya kita di Pekanbaru nih. Iya. Itu yang harus jadi perhatian lah gitu. Kaula muda, anak-anak muda Pekanbaru tuh ya sedikit melek lah kalau ternyata band Pekanbaru itu yang punya karya itu ya nggak ada salahnya untuk dihargai juga. Bukan dihargai, dikulik lah gitu. Iya kan, masalah suka nggak suka itu terserah gitu loh. Yang penting ini ada, karena Geisha itu kan Pekanbaru kan. Betul. 420 Pekanbaru kan. Betul. Bahkan banyak orang-orang Pekanbaru yang baru ngeh mereka anak Pekanbaru. Setelah ngetop. Setelah besar. Nah gitu loh. Kembali seperti yang aku pernah bilang tadi, anak Pekanbaru ini insya Allah kalau di luar keren juga kok, nggak kalah sama daerah lain gitu. Iya gitu loh, keren. Gitu. Apalagi aku yang SMA-nya tamat awal 2000-an ya. Maksudnya dalam artian pada waktu itu kan semua serba terbatas gitu, informasi nggak ada. Iya, emang harus nyari sendiri. Media yang jadi patokan itu cuma majalah, majalah anak muda pada saat itu ya. Gitu. Tapi ketika kita keluar nih, adaptasinya cepet. Berarti kita emang orangnya mau belajar juga sebenarnya orang Pekanbaru. Iya, nah jadi apa ya? Karena menohok sih sebenarnya, kayak misalnya teman-teman Jogja main kemari gitu, kayak terakhir itu Star and Rabbit. Itu drummernya kan temanku tuh. Terus dia bilang, kau bilang Pekanbaru ini ndak enak. Itu seramai itu nonton. Ramai kalau untuk kalian. Iya bener lagi. Nah. Iya. Serius. Nggak bohong aku. Betul. Endang Sukamti. Di sini enak kok bermusik, kok jauh-jauh kalian ke Jogja main musik. Iya itu kan buat mas yang wis ngetop. Untuk orang luar yang kesini enak. Itu dia. Jadi itu yang kadang kita keluhkan, teman-teman musisi lokal tuh ngeluhnya tuh di situ gitu loh. Sampai ada selentingan-selentingan yang nggak sedap didengar. Tuh berkarya tuh kurang dihargai di Pekanbaru. Jadi akhirnya orang nyari aman, kebutuhan bermusiknya tersalurkan, income dapat, ya udah ngafe, reguler. Nggak salah, seperti itu nggak salah. Iya. Ya untuk dapat cuan kan nggak ada apapun caranya silahkan, selama halal kan. Betul. Cuma kan kalau seandainya karyanya boom, gimana? Itu lebih bagus lagi seharusnya. Itu impian semua anak band. Yes. Gitu loh. Oke. Ya kan? Dan yang kita nikmati itu kan semuanya karyanya kan? Betul. Gitu loh. Tambah lagi sekarang polemik royalti lah, inilah, itulah. Jadi makin ribet. Gitu.
Jadi semoga aja kita pokoknya harus ini ya, sesuai dengan kata Mas Diko, harus support juga, lokal talent itu harus disupport gitu, karena apa ya, musik itu kan salah satu subsektor dalam ekonomi kreatif kan? Nah, dan ya aku mendata itu gitu. Kerjaanku mendata itu. Terus banyak talent tuh banyak, mau musik populer, mau musik tradisi, itu di Pekanbaru banyak gitu. Banyak, cuma kadang ya kurang apa ya? Kurang dikulik gitu loh. Benar-benar. Kurang dicari tahu, kurang diviralin juga. Jadi gitu. Kayak misalnya ada nih anak kuliah gitu magang di kantor kan. Dek, tolong subscribe YouTube Abang gitu kan. Terus dia bilang, "Wih, ada Bang ya band kayak gini ya Bang, kayak Avenged Sevenfold ya," katanya kayak gitu. Dalam hati aku, emangnya kalian dulu di kampus nggak bikin acara musik atau gimana? Itu yang nggak ngerti tuh. Karena aku kan tamat SMA nggak langsung ke Jogja. Kuliah pertama kali itu di sini juga gitu. Karena waktu itu mau keluar tuh susah gitu kan. Kau bandel ini nggak dipercayalah gitu loh. Anak kampus pada waktu itu, senior yang ada di sini itu rajin bikin hajatan musik gitu loh. Kalau sekarang kita nggak ngerti deh. Iya. Jadi zaman Mas Diko, zaman Abi juga zaman anak sekarang kayak beda-beda gitu. Iya. Apalagi soal musik. Gitu. Jadi kalau dulu eraku itu acara dalam kota Pekanbarunya luar biasa. Artis yang jarang datang. Oh gitu. Iya, jadi Ceylon Seven itu belum tentu setahun sekali datang ke Pekanbaru nih. Makanya waktu datang sini heboh banget gitu ya. Oh iya, gitu loh. Oke. Dan ternyata sudah sepanjang ini dari proses perkenalannya Mas Diko tentang ngalor musik. Ngidul lah, lebih tepatnya seperti itu. Jadi buat kamu mungkin yang mau bermusik jangan ragu-ragu, dan kita juga harus support produk lokal, apalagi di Pekanbaru gitu ya Mas Diko. Iya, karena kita secara kualitas tuh sebenarnya potensinya nggak kalah. Bener. Cuma kesempatannya aja nggak ada. Betul. Jadi misalnya nih katakanlah ajang festival nasional gitu, ada di sini. Di situ tuh baru tahu tuh, baru kelihatan tuh. Kualitas band anak Pekanbaru juga karena kalah untuk ya. Ikut audisi solois tuh kan kadang kan harus ke Medan. Betul. Ya enggak kan? Ya, jadi semoga aja dengan adanya YouTube ini didengar gitu ya. Apa ya? Mungkin kita nggak masuk radar kali. Ya kan, ngapain bikin acara kayak gitu di Pekanbaru? Peminatnya nggak ada. Iya. Bikin di Medan aja mereka datang kok. Maksudnya itu ada, tapi belum tentu antusiasnya luar biasa. Iya. Karena aku pernah ikut Indonesian Idol di Jogja tuh, ya Allah, orang itu udah menuhin Jogja Expo Center itu dari jam 3. Wah, berarti antusiasnya memang beda ya di Jogja sama di sini. Oke. Jadi apa ya? Wah gila lah pokoknya. Mas masih bisa parkir? Nggak tahu Mas, silakan cari aja. Tukang parkir sampai jual mahal loh. Oke. Jadi kayaknya kita kalau ngomongin soal Mas Diko nggak ada habisnya ya, dan juga soal musik Pekanbaru. Semoga aja dengan adanya pembicaraan kita, obrolan kita di sore hari ini didengar sama beberapa. Amin, semoga aja. Ya, jadi apa ya? Nggak ada salahnya teman-teman anak muda di luar sana gitu, karena kamu mau genre apa, insya Allah ada. Punk ada semua ya. Terus senja-senja kekinian ada semua. Jadi tinggal kita kulik aja. Gitu. Terima kasih Mas Diko sama-sama udah sore hari ini. Kita nanti akan ketemu lagi, mungkin siapa tahu mau promosi solo lagunya di sini lagi. Oh boleh. Ya. Dan teman Pro 2 juga terima kasih banyak. Kamu bisa nonton siaran ulang ini di YouTube kita Pro 2 Pekanbaru. Kalau kita lebih pamit, Mas Diko juga pamit. Selamat sore, Assalamualaikum semuanya. Dengerin terus RRI Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Bye bye.